Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun. Yang tadi jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Ada di sini hutang. Mudah-mudahan hutangnya semua lunas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan ruangan ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa 20 hari lagi lebaran. Ya, 20 hari lagi lebaran. Ini udah lebaran aja belum ya, Bapak Ibu? Di antara orang-orang yang paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan Ramadan adalah merekalah para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu. Makanya mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kemudian juga saat memasuki Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya selama di bulan Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan lamanya, kembali lagi mereka berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan Ramadan ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. As-shaimun, as-shaimat. Ada juga as-shaimut. Ada enggak yang shaimut di sini? Enggak ada ya. Mudah-mudahan yang hadir semua THR-nya dikasih 3 kali lipat. Habis itu enggak boleh masuk lagi. Enggak ya. Mudah-mudahan semuanya rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau bulan puasa itu limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Semangat amal solehnya memuncak, betul nggak Bapak Ibu?
Orang yang puasa itu imannya luar biasa. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan. Jangankan ibadah wajib, yang sunnah aja nggak mau ketinggalan. Betul apa betul? Ada bapak-bapak ke masjid, masjidnya masih dikunci, marah-marah nih. Kenapa masjid masih dikunci? Saya mau sholat nih. Jangankan yang wajib, sunnah nggak mau ketinggalan. Kata pengurusnya, mohon maaf Pak Haji, pintunya digeser, bukan didorong ya. Jadi kita harus sabar. Apalagi emak-emak nih, masya Allah ya, bulan Ramadan tarawih nggak mau ketinggalan. Ba'da asar sejadahnya udah landing di masjid. Benar nggak Bu? Ditungguin sampai selesai tarawih nggak kunjung datang. Ternyata dagang sejadah ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang di tempat lain. Di sini ibu-ibunya solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang menahan diri yang kebiasaannya ada yang ngerokok nggak? Ada kan? Ternyata dia bisa menahan diri. Berapa lama dia tahan? 14 jam. 14 jam. Lama nggak bapak-bapak? Lama. Ternyata dia bisa menahan diri. Makanya saya anjurkan yang rokok ini ya mulai besok diganti sama korma ya. Diganti dengan korma. Pak Ustadz, saya udah coba nggak nyala tuh kormanya. Dimakan bukan disundut, bukan ya. Nah, jadi pengendalian diri juga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjutin dulu nih. Puasa bulan Ramadan ini harus niat nggak Bapak Ibu? Harus niat. Bedanya dengan wajib sunnah, bedanya di mana? Kalau wajib itu niatnya, ini kalau saya tanya Bapak Ibu nggak jawab bukan berarti nggak tahu, semuanya udah tahu, karena khawatir ria aja, ya. Khawatir ria, tawadu, tahu warna duit, ya. Nah jadi kalau yang wajib niatnya dari malam, kalau sunnah di pagi hari juga boleh. Niatnya bagaimana kita? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu kalau sholat tarawih. Kalau nggak sholat tarawih kita niat nggak? Kita ingat atau nggak? Ini pura-pura lemes biar kelihatan puasa ya. Ya, kita ingat atau lupa? Seandainya kalau lupa, diterima nggak puasanya? Kata Imam Syafi'i harus diperbaharui niat. Ini baru niat dulu nih. Harus diperbaharui niat setiap hari. Lalu kalau lupa bagaimana? Kata Imam Malik, ya, kita cukup niat itu sekali untuk 1 bulan. Kita pilih mana nih? 1 atau 2? Pilih aku atau dia? Ya. Ini pilih yang mana? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Pilih yang mana Bapak Ibu? Nah, kita memadukan di antara pendapat para ulama. Indahnya perbedaan. Jadi kita gabung di antara keduanya. Kalau setiap hari kita tarawih, selesai witir, baca doa puasa. Kalau mungkin kita lupa, sibuk, insya Allah ditutupi dengan niat yang sudah disampaikan baik lisan maupun hati di dalam hati. Ya, itu niat untuk 1 bulan. Gimana niatnya? Nah, ikutin niatnya nih ya. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Kita niat 1 bulan penuh untuk puasa di bulan Ramadan. Insya Allah. Kalau ada yang kurang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya tanya lagi nih Bapak Ibu, ya. Itu dalam niat. Ini udah hari yang ke-10, nanti malamnya 11. Masih bermasalah kita nih. Kemudian yang kedua, saya tanya nih, imsak masih boleh makan minum nggak? Masih. Imsak artinya apaan Bapak Ibu? Imsak artinya apa? Imsak artinya asyam. Imsak artinya asyam. Imsak artinya sama dengan puasa. Benar nggak? Berarti kalau makan minum boleh atau enggak?
Boleh apa enggak? Nah, penempatannya kira-kira kalau yang pas itu namanya tanbihun, kehati-hatian, ikhtiyat, maksudnya begitu. Atau juga ulama kita yang menentukan imsak ini maksudnya benar-benar udah ditinggalin. Kenapa? Persiapan menjelang azan subuh, ya. Kira-kira baik menurut sahabat yang bersama Nabi, kira-kira jangkanya berapa lama? Itu 50 ayat. 50 ayat kira-kira 10 menit itu bagi yang lancar. Yang nggak lancar bisa 2 minggu, ya. Jadi yang lancar tuh ya 10 menit. Jadi kita tinggalkan makan minumnya dalam rangka kehati-hatian. Paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang, ya. Jadi 10 menit sebelum azan subuh kita udah jaga-jaga nih. Jangan pada saat mau azan subuh kita makan kacang nih, udah kelar dah, ya. Mana nyangkut lagi, ya. Nah, ini masalah nih. Kalau ibu-ibu nih luar biasa nih, ya. Pada sahur diingat buka puasa ntar pakai apaan? Bener gak Bu? Saat buka diingat ntar sahur pakai apaan? Kata anaknya apaan? Ibu nanya. Walaupun yang keluar itu-itu aja. Bener gak Bu? Gak Indomie rebus, ya, gak mie goreng. Paling keren tambahin dikit itu ada nuggetnya. Itu aja menunya Bu. Nanya mulu padahal. Tapi bukan ibu-ibu sini nih luar biasa, ya. Kalau di sini mah ayam mulu sama daging, ya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang puasa karena iman, mengharap ridho Allah, ikhlas menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi, dosa kita diampuni oleh Allah. Allah nggak butuh puasa kita kalau kita masih ngomongin orang, jelekin orang. Itu biasa dilakukan oleh bapak-bapak kalau ibu-ibu nonton bola. Benar Bu, ya? Ini penghuni surga nih ibu-ibu nih, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga, ya. Ini jaga lisannya. Betapa banyak orang yang sholat tarawih nggak dapat apa-apa kecuali hanya capek dan letih saja. Saya tanya dulu nih, Bapak Ibu, sholat tarawih itu yang salah yang mana? 11 atau 23? Yang nggak sholat kayak sholat aja. Bener sholat 11 atau 23? Sama aja, ya. Itu yang salah tidak sholat. Maksudnya 11 rakaat, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. 23 rakaat, rakaatnya panjang, bacaannya pendek. Kita mau dua-duanya pendek. Kalau bisa, ya, imamnya baca Al-Fatihahnya satu nafas. Kalau bisa imamnya nggak nafas, ya, mati. Nauzubillah min dzalik. 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Rosi kalau ketemu imam begini minder. Masya Allah, ya nggak? Selalu terdepan dia. Pas udah selesai ditanya jamaahnya, gimana sholat tadi? Enak, kayak olahraga. Masya Allah, ya. Jangan buru-buru. Mau kemana buru-buru, ya? Harus tumaknina, ada rehatnya, ibadahnya. Mudah-mudahan semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita membahas sekarang anugerah anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya Allah kita sampai asar di sini Bapak Ibu, siap nggak? Ya, sampai tarawih tuh, ya. Saya sebentar lagi pamit. Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan, ini masalah kaitannya anak-anak itu kalau puasa usia berapa dia diwajibkan puasa? Nggak ada yang jawab nih. Usia berapa anak-anak diwajibkan puasa? Usia di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun wajib puasa nggak Bapak Ibu? Wajib puasa nggak? Kalau dia mau puasa boleh nggak? Boleh nggak? Jadi kata ulama itu di bawah 7 tahun anak-anak itu nggak usah disuruh puasa, diberikan kebebasan. Sultan mah bebas. Kalau dia ngelihat orang tuanya puasa, kalau dia lihat orang tuanya sholat, anak-anak kita ngikutin nggak? Ngikutin, maka nggak ada larangan, silahkan. Kadang-kadang ente ya
Kalau azan maghrib, azan subuh, anak-anak tuh biasanya bangunin orang tuanya supaya sholat ke masjid. Bagus nggak? Bagus nggak? Kenapa? Sampai ke masjid dia mau lari-larian, ya. Dia mau ke masjid, mau naik kuda-kudaan nama bapaknya. Namanya juga anak-anak ke masjid boleh nggak lari-larian? Boleh. Namanya juga anak-anak. Yang kita bingung kalau bapak-bapak lari, itu namanya maling, ya. Lari-larian bapak-bapak, biarin. Nah, jadi ini kaitannya dengan puasa. Anak-anak itu nggak diwajibkan, apalagi masih di bawah 7 tahun, diberikan kebebasan puasa maupun sholat. Nanti kalau kita mencontohkan yang baik, dia akan ikut, ya. Ini anak-anak di bawah umur, masih di bawah 7 tahun, 5-6 tahun, dipaksa sholatnya seperti sebagus kita, puasanya sebagus kita. Bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga namanya anak-anak, ya nggak bisa dipaksain dia. Nah, diberikan kebebasan dia. Nah, kalau untuk sholat, anak-anak usia berapa ke masjid kira-kira? Kalau Ustadz Arifin Ilham Allahu yarham mendidik anaknya usia 4 tahun suruh ke masjid, 3:30 udah bangun di rumahnya berisik, kemudian berangkat ke masjid, ya. Nah, kata ulama, bagaimana kriteria anak-anak yang ke masjid? Usia berapa? Gini Bapak Ibu, anak-anak kita atau anak orang lain, saat dia lari-lari ke masjid, panitia masjid, petugas masjid, DKM dan sebagainya, kalau ngasih instruksi supaya diam begini, ada nggak? Bagaimana respon itu anak? Kalau dia jawab begini juga, ini bocil suruh pulang nih, dia berarti belum paham, ya, belum paham. Nah, kira-kira idealnya usia berapa? Kalau mau masuk 4 tahun yang taat, yang patuh, ya bagus, silakan, nggak ada larangan, ya. Nanti anak-anak kita nggak betah di masjid, bener nggak? Kalau di masjid dimarahin sama siapa? Sama bapak-bapak diomelin. Pernah nggak anak-anak kecil ke mall diomelin satpam? Pernah nggak? Dia lari-larian keluar, jangan berisik, ya. Dia nggak main lagi ke mall, ya kan? Kenapa ke masjid dimarahin? Itu aki-aki, dia nggak tahu apa umurnya berapa lama lagi sih, benar nggak? Dia sudah bau surga tanah, ya. Kan harus ada penggantinya. Kalau dimarahin nggak ada yang ke masjid anak-anak, betul nggak? Dia nggak betah. Nah, kira-kira yang paling paham memerintahkan sholat ataupun puasa, contoh teladan kita terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia berapa anak disuruh sholat Bapak Ibu? Usia 7 tahun disuruh sholat. Berarti termasuk perintah-perintah ibadah yang lainnya tuh 7 tahun. Puasa boleh nggak setengah hari Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh nggak? Puasa nggak ada yang nama judulnya puasa setengah hari, nggak ada. Ya, setengah hari sampai zuhur nggak ada. Apalagi ada bapak-bapak nih, ya, azan, masya Allah, dibangun dari tidurnya azan, marah sama istrinya. Kenapa nggak disiapin ini buat takjil buka puasa? Marah-marah. Kok belum disiapin? Sabar mas, baru azan asar. Masya Allah, udah nggak sabar aja, ya. Kalau Ramadan ini juga kita harus melatih kesabaran, melatih kesabaran. Ada yang bully kita, sabar. Ntar habis maghrib kita bales, ya. Sabar, kita kasih bunga. Setelah maghrib kita lemparin dengan pot-potnya, ya. Koruptor itu kalau di bulan Ramadan berhenti dia, dia stop dia, betul nggak Bapak Ibu? Minimal sampai maghrib, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, usia 7 tahun anak disuruh sholat, ya, berangkat ke masjid. Kemudian juga kalau yang sering sholatnya di rumah, baik laki-laki ataupun bapaknya, orang tuanya, itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki solehah. Kalau ibu-ibu secara kodrat berbeda, derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau di musola boleh, di masjid boleh, di rumah juga boleh. Ibu-ibu kalau ke masjid dilarang sama suaminya, berarti suaminya Fir'aun, ya. Fir'aun, nggak boleh mencegah orang berbuat baik, ya. Nah, usia 7 sampai 10 tahun anak kita disuruh sholat. Kalau dia nggak mau sholat, boleh dipukul dengan kasih sayang, tidak melukai,
Bahkan dimaksudkan adalah dia meneladani, mencontohkan bagaimana sholat. Nah, usia nanti anak kita begitu juga puasa, ya. Setengah hari boleh nggak? Boleh, namanya latihan, ya kan? Tapi dikatakan puasa sah sampai maghrib. Dimulai dari azan subuh, nggak makan nggak minum dan sebagainya, sampai maghrib puasanya sah walaupun dia di bawah 7 tahun. Tamyiz, dia bisa membedakan yang baik dan buruk. Kalau dikasih bara api dengan susu, dia milih mana? Kalau dia masih milih yang warnanya terang api, berarti dia belum paham. Tapi kalau diajak dialog dia paham, itu puasanya sah. Kalau dia sholatnya sesuai dengan rukun syaratnya sah walaupun dia belum baligh. Boleh, sah. Pahalanya insya Allah buat orang tuanya. Nah, usia balik bagi wanita kira-kira berapa tahun, ibu-ibu? Berapa tahun? Nah, istri baginda Nabi ada yang 9 tahun. 9 tahun ada nggak orang yang sudah balik wanita? Ada. 9, 10, 11 dan seterusnya. Berarti dia udah wajib sholat, dia udah wajib puasa. Kalau dia nggak melaksanakannya, dia berdosa. Anak laki-laki baliknya kapan? Bapak-bapak, nggak ada yang jawab nih. Semua pada zikir nih. Usia berapa dia balik? Saat dia mimpi. Mimpi nggak mimpi, kata ulama, usia 15 tahun sudah balik. Usia 15 tahun sudah balik. Mimpi nggak mimpi, dia kalau nggak puasa, dia nggak sholat, maka dia berdosa. Ingatkan bapak-bapak anak-anaknya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga disebutkan di dalam Al-Quran. Keluarga, jangan di dalam ya, keluarga ya. Keluarga itu di dalam surat At-Tahrim terdiri dari 12 ayat. Terdiri dari 12 ayat membahas tentang suami istri. Ada contoh-contoh teladan di dalam Al-Quran. Ada juga contoh-contoh yang bermasalah, yang buruk dan seterusnya. Yang pertama, ada suami yang soleh, istri yang durhaka kepada Allah dan tidak taat sama suaminya. Namanya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam beserta istrinya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada suaminya durhaka kepada Allah, sedangkan istrinya taat kepada Allah. Namanya Asiyah dengan Fir'aun. Apapun suaminya, tugas ibu gampang kalau mau masuk surga. Taati suami. Gampang apa susah, bapak ibu? Gak ada yang jawab nih. Gampang apa susah? Oh benar. Kata Nabi, wanita itu gampang masuk surga. Syaratnya apa bu? Ada 4. Syaratnya ada 4. 1, jaga sholat 5 waktu. Wajib apa sunnah? Wajib. Kemudian yang kedua, jaga puasa Ramadan. Wajib apa sunnah? Yang ketiga, jaga kehormatan diri. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang keempat, taat kepada suami. Wajib apa sunnah? Gampang apa susah? Oh, susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Kalau ibu bisa melakukan 4 hal ini, niscaya silahkan pilih di antara pintu surga yang Allah sediakan. Alhamdulillah. Silakan, ada 8 pintu surga. Anda mau masuk yang mana itu pintu? Pintu jihad, pintu amal soleh, sodakoh, macam-macam, silakan. Selama yang 4 tadi dilaksanakan, yang wajib saja tuh. Jadi minta maaf sama suami gampang apa susah bu? Nanti ibu pulang salaman, minta maaf sama ayang beb, gampang nggak? Nanti suaminya bingung dah, dek kenapa dek mau minta THR ya? Karena jarang-jarang minta maaf. Pokoknya laki salah aja udah. Kalau bapak-bapaknya, pintu surganya ada di orang tua. Bapak ibunya ridho, insya Allah kita ini yang laki-laki masuk surga. Ibu-ibu nih, suaminya ridho dengan ibu, insya Allah ibu gampang masuk surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala, insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah apa? Ibu-ibu suaminya Fir'aun atau bukan? Ada yang jawab nih, Fir'aun bukan. Kan bukan. Kenapa Asia aja bisa masuk surga walaupun suaminya Fir'aun? Kan secara logikanya udah pasti insya Allah kita masuk surga. Kan suami ibu orang beriman kan? Bukan Fir'aun kan? Benar gak? Ini yang suaminya Fir'aun aja dia totalitas melayani. Kecuali disuruh menyimpang, maksiat dan dosa dia tidak taat. Selama kebaikan itu dia laksanakan. Dia mau maksiat dosa kita hanya mengingatkan. Allah bahkan mencintai Fir'aun. Buktinya dari mana? Walaupun dia sebejatnya manusia yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, padahal iblis saja nggak pernah ngaku. Betul nggak? Fir'aun ini diberikan peringatan oleh Allah, nasihat melalui dua nabi sekaligus, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Yang kedua adalah istrinya Asia memberikan peringatan. Kemudian saat dia tenggelam, tuh bayangkan coba, masih diberikan kesempatan sebelumnya agar Fir'aun taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak bisa karena dia memilih sendiri menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ada lagi yang dua-duanya bermasalah. Ini bocor halus nih dua-duanya. Siapa yang bermasalah? Abu Jahal dengan Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Diabadikan dalam Quran tabat yada abi lahabil watab dan seterusnya. Dua-duanya selalu mencegah dakwah Nabi, dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian siapa contoh teladan terbaik? Salah satunya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Keturunannya dari Nabi Ismail terus sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini sangat istimewa, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat, dia mampu melewatinya dengan sangat-sangat sempurna. Pemimpinnya membakar dia dengan kaumnya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya kafir. Ujiannya beratnya luar biasa. Susah mendapatkan keturunan, tapi itu semua dilewati dengan sabar, menerima dan terus dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurna diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang menyebabkan generasinya hebat Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya? Singkat saja, ini dalam surat Ibrahim ada ayat 35 sampai 41. Bawa pulang Bapak Ibu, ya. Poinnya adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Satu, poinnya adalah apa? Tanamkan kepada anak didik kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, sebelum disyariatkan puasa, penanaman akidah selama 13 tahun. Penanaman syariat puasa itu 2 Hijriah, 2 tahun di Madinah. Jadi 15 tahun total penanaman akidah dulu. Jadi kita didik anak kita beriman, tauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah apa? Lingkungan, cari lingkungan yang baik, pendidikan yang bagus. Jangan mimpi di siang bolong pengen anaknya hafal Quran, hafal hadis, tapi disekolahkannya nggak pernah diajarkan Quran. Betul nggak Bapak Ibu? Itu namanya jaka sembung bawa handphone, tulalit, benar nggak? Kita doa pengen anak soleh, tapi anaknya nggak diajarkan agama, disekolahkannya jauh daripada Quran dan Sunnah. Cari tempat pendidikan yang Islam yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah tanamkan akhlak yang mulia. Tanamkan akhlak yang mulia. Anak dalam Quran disebutkan ada anak zina, al-mal wal banun zinatul hayah. Dia hanya membahagiakan orang tuanya di dunia, perhiasan, jago bahasa, orang kaya, terkenal, akhlaknya nggak ada, imannya apalagi dia nggak beriman kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Kedua, ada lagi anak yang membuat lalai orang tuanya. Karena orang tuanya lah khawatir kepada anak istrinya nanti nggak bisa makan, maka dikorupsi. Naudzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kemudian ada lagi yang ketiga, anak itu fitnah.
lahir dalam kondisi cacat, rawat dia, jaga dia. Jangan marah-marah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang keempat, anak durhaka. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Durhaka sama orang tua. Orang tuanya dipukul, orang tuanya dilawan. Nauzubillah min dzalik. Yang kita harapkan anak kita adalah qurrata a'yun, yang membahagiakan dunia dan akhirat insyaallah. Baik. Kemudian yang selanjutnya penanaman sholat. Sholat ini harus diterapkan. Anak-anak kita, istri kita, anak kita. Ini tanggung jawab pertama adalah bapaknya. Nih, bapaknya nih, tanggung jawab dunia akhirat. Kenapa kita harus hormatin suami? Bapak, kenapa? Dia pemikul beban. Dia tanggung jawab dunia akhirat. Maka dia harus menuntun istri dan anak-anaknya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Baru kita doain yang kelima, sukses dunia akhirat. Harus sukses dunia akhirat. Dengan kayaknya orang soleh, maka zakat, infak, sodakohnya banyak terbantukan orang. Betul nggak? Dengan terkenalnya orang soleh, followernya berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian penguasa orang soleh, maka kebijakannya berkah. Insya Allah. Otomatis yang terakhir dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah. Terakhir Bapak Ibu saya sampaikan, anak kalau sudah soleh bu, udah taat sama orang tuanya, jangankan hartanya, tenaganya, pikirannya, balasannya, jasanya buat orang tuanya, nyawanya dikasih buat orang tuanya. Dia adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ibu sayang nggak sama anaknya bu? Dia nakal aja kita nangis, betul nggak? Apalagi dia soleh. Ini Ustadz Arifin Ilham, Allahu yarham, dulu saya pernah baca, dan dia punya ada masalah dulu. Ada tulisan si Badung dari Banjarmasin. Dia punya masalah dan sebagainya, membuat orang tuanya kecewa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya berangkat haji, teman-temannya memberikan nasihat, terjadi perubahan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia berubah dan dia bertekad akan membuat orang tuanya kembali nangis lantaran terharu anaknya menjadi orang yang soleh. Alhamdulillah. Ini terakhir, benar-benar terakhir nih. Kalau dibilang terakhir kan jadi bangkit tuh, ya enggak? Oh terakhir, ternyata terakhir 1, terakhir 2, terakhir 3. Nah ini benar-benar yang terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Ini anak soleh luar biasa, membanggakan orang tuanya. Dia cita-citanya ingin membelikan pakaian yang bagus buat hari raya. Ibunya ingin memasak masakan yang paling enak di hari raya, tapi bohong. Tapi bohong. Maksudnya adalah apa? Itu cuma cita-citanya Bapak Ibu. Orang tuanya nggak sanggup. Bapak Ibu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Mau mendidik anaknya, duitnya nggak ada. Mau beliin pakaiannya nggak punya. Gimana belinya? Mau masakan yang enak, gimana cara belinya? Nangis orang tuanya. Sampailah berita ini kepada anaknya. Apa anak soleh jawabnya? Ya Allah, dibilang, Bapak Ibu, kebahagiaan saya itu bukan pakaian yang bagus, makanan yang enak. Bapak Ibu senang dengan kehadiran saya, cukup membahagiakan saya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah jadikan kita semua hamba-Nya yang bertakwa. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, istiqamah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila qomit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.